Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelum itu, biarkan kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gantau Filus Sutansa. Saya Hepatitania. Saya Ratu Ziva Priyan Karamdani. Saya Salwa Amanda. Nah, kita akan menjelaskan tentang materi fungsi irasional. Selamat menonton. Hai semuanya, jadi kali ini kita bakal bahas mengenai fungsi irasional. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk sama tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian fungsi irasional. Yang kedua, menentukan domain daerah asal dari fungsi irasional dengan memperhatikan syarat nilai dalam akar. Yang ketiga, menganalisis grafik fungsi irasional sederhana, baik dengan menggunakan tabel nilai maupun bantuan teknologi. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi irasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah menentukan sifat-sifat fungsi irasional seperti nilai maksimum atau minimum dan perilaku grafik naik atau turun. Guys, kayaknya kita dari tadi ngomongin tentang fungsi irasional terus gak sih? Sebenarnya apa sih fungsi irasional itu? Yuk kita kenalan sama fungsi irasional. Jadi, fungsi irasional adalah fungsi yang variabel bebasnya berada di bawah tanda akar, biasanya akar kuadrat. Fungsi irasional juga punya karakteristik loh. Yang pertama, mengandung akar. Yang kedua, domain terbatas. Dan yang ketiga, bentuk grafik tidak simetris. Selanjutnya, ada bentuk umum dari fungsi irasional. Sebenarnya, fungsi irasional tuh bentuk umumnya gimana sih? Jadi, bentuk umum fungsi irasional adalah fx sama dengan akar gx plus c. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita simak penjelasan dari Ganta. Perkenalkan, nama saya Gantau Filus Sutansa. Saya akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi irasional. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Fx akar gx tambah c. Catatannya itu gx harus lebih besar dari 0. Bisa 0 atau bisa 1, 2, 3, 4. Tapi nggak boleh di bawah 0. Nah, contohnya itu seperti ini. Fx akar 2x plus 3 plus 2. Nah, ini harus ada variabel x-nya. Kalau nggak ada variabelnya, dia bukan bentuk umum fungsi irasional. Jadi, seperti ini nih. Misalnya apalagi ini nih, nomor 3 contohnya. Kalau misalnya dia nggak x-nya itu terpisah seperti ini, itu tetap bukan fungsi irasional. Apalagi yang nomor 4 ini, x-nya di luar akar, itu juga bukan. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kurva fungsi irasionalnya. Dia berbentuk setengah parabola, bukan parabola penuh. Nah guys, itu dia penjelasan dari Filio. Yuk kita lihat lagi contoh fungsi dan juga contoh bukan fungsi dari fungsi irasional. Tuh guys, kita lihat yang pertama. Fx sama dengan akar 2x min 6. Itu termasuk fungsi irasional karena dia memiliki akar dan juga di dalam akar memiliki variabel. Contoh yang bukan fungsi itu ada fx sama dengan 3 plus x. Tidak mengandung variabel di bawah akar dan juga dia tidak memiliki akar. Nah guys, sekarang kita bahas mengenai domain fungsi irasional dan juga grafik fungsi irasional. Yuk kita bahas. Oke, lanjut ya. Setelah dijelaskan sama Ganta, sekarang lanjut ke aku. Aku Heaven Titania. Di sini aku akan jelaskan langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi irasional. Yang pertama itu, kita harus tentukan domain atau daerah asalnya. Yang kedua, tentukan titik awal. Dan yang ketiga, tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Lalu yang keempat, tentukan titik bantu. Yang kelima, gambar grafiknya. Oke, kita lanjut ya ke contoh soalnya. Di sini kan ada nih contoh soalnya Y sama dengan akar 2x plus 1. Di sini ada angka x-nya, berarti ini fungsi irasional dong. Karena tadi yang dijelaskan seperti Filio, fungsi irasional itu harus memiliki variabel. Nah, lanjut kita ke tahap yang pertama, yaitu tentukan domainnya. Syaratnya 2x plus 1 harus lebih besar daripada 0. Nah, kita lanjut di bawahnya. 2x lebih besar daripada min 1. Ini kenapa jadi min 1? Karena angka satunya kita pindahkan ruas, jadi dia menjadi min. Lalu nilai x-nya yaitu menjadi nilai x-nya lebih besar daripada min 1 per 2. Domainnya kita masukkan di sini. Kodomain itu harus ada tanda seperti ini ya teman-teman, biar kita bisa membedakannya, yaitu X
lebih besar daripada min 1. Min setengah. Oke, lanjut yang kedua. Tentukan titik awal grafik. Di sini ada catatannya, mencari pembuat 0 dari angka yang ada di dalam akar. Nah, kita lanjut, kita masukkan di sini. 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, kan ini tadi lebih besar daripada 0 ini, kita gantikan angka lebih besarnya sama dengan seperti ini ya penjadiannya yang pertama. Nah, setelah itu kita pindahkan ruas lagi angka satunya. 2x sama dengan min 1. Hasil x-nya yaitu sama dengan min setengah. Ini kan baru dapat x-nya. Kita cari dong variabel y-nya, sama seperti yang langkah ketiga ini, harus mencari sumbu y. Lalu kita substitusikan pada persamaan y sama dengan akar 2 dalam kurung min setengah. Kenapa jadi min setengah? Karena x-nya tadi kita sudah mendapatkan di sini min setengah hasilnya. Lalu ditambahkan angka 1 sama dengan akar min 1 plus 1. Di sini hasilnya jadi min 1 karena 2 dikalikan min setengah, yaitu hasilnya min 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan akar 0. Akar dari 0 adalah 0. Jadi titik awalnya adalah min setengah, koma 0. Begitu. Nah, setelah apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Filio dan Heaven, di sini saya seolah akan menjelaskan tahap yang ketiga, yaitu tentukan titik potong sumbu y. Caranya bagaimana sih? Jadi caranya adalah x kita ganti dengan 0. Kalau misalnya yang ditanya titik potong sumbu x, maka kita ganti 0-nya yaitu y. Nah, karena di sini titik potong sumbu y, makanya kita ganti x sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan ke persamaannya ya. Y sama dengan akar 2 dikali 0 ditambah 1. Kenapa 0 bukan x? Karena x-nya tadi sudah kita ganti 0. Nah, sama dengan hasilnya itu adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Jadi titik potong sumbu y adalah 0,1. 0-nya itu x yang udah kita ganti 0 tadi, dan satunya adalah hasil perhitungan dari persamaan tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan titik bantu. Cara menentukan titik bantu, kita masukkan x dengan angka berapa aja, terserah, mau 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10 pun boleh. Nah, di sini saya memakai nilai 1 dan juga nilai 4. Nah, di x sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan y. Y sama dengan akar 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan akar 3. Nah, nilai akar 3 itu adalah 1,7 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang x sama dengan 4. Nah, nilai x kita ganti dengan 4 ya. Jadi y sama dengan akar 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu nilainya adalah 3. Nah, setelah titik bantunya ketemu, titik potong sumbu y-nya ketemu, titik awalnya ketemu, bahkan domainnya juga ketemu, kita sekarang bisa menggambar grafiknya. Yuk kita gambar grafiknya. Pertama, kalian buat dulu ya sumbu x dan juga sumbu y-nya. Nah, setelah itu titik awalnya tadi adalah min 1/2. Nah, di sini dari 0 sampai minus 1 kan pasti ada setengahnya ya. Berarti di sini dong untuk nilai min 1/2-nya. Nah, di sini adalah nilai min 1/2-nya. Nah, di y itu adalah 0. Makanya titik awalnya itu berada di sini. Nah, selanjutnya kita lihat titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y itu adalah 0,1. Berarti x-nya sama dengan 0 dan y-nya adalah 1. Berarti titik potongnya adalah di sini ya teman-teman. Setelah itu kita lihat titik bantunya. Titik bantunya x-nya sama dengan 1 nih. Terus ada akar 3 sama dengan 1,7. 1,7 itu berarti ada di antara 1 dan 2, berarti ada di sekitar sini ya teman-teman. Setelah itu kita tarik garis putus-putus dan kita ketemu titik bantu pertamanya ada di sini. Nah, setelah itu x sama dengan 4 yaitu titik bantu keduanya, berarti x-nya 4 di sini dan y-nya adalah 3. Kita tarik garis putus-putus, maka titik bantu kedua ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa tarik garis, maka akan membentuk
setengah parabola. Dan ini adalah grafik dari fungsi irasional. Maka daerah asalnya adalah X lebih besar daripada min 1/2, X adalah bilangan real. Nah, ini adalah untuk daerah hasilnya. Y lebih besar daripada 0. Jadi, sekian ya teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.